Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bisa beraktivitas untuk melaksanakan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, rahmat salam moga-moga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas beliaunya kita semua diberikan rahmatnya dan yang selalu kita nantikan syafaat dari dunia sampai yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan, yaitu sebentar lagi kita umat Islam akan menghadapi suatu ibadah yang besar, yang luar biasa. Paling tidak adalah datangnya bulan suci Ramadan. Bagi umat Islam tentunya amalan yang akan selalu dinanti-nantikan, karena di dalamnya akan penuh dengan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam menjalankan puasa tersebut kita akan diberikan puasa yang baik apabila puasa itu akan kita dasari dua hal yang benar-benar nanti akan mendapatkan kualitas puasa kita. Di antaranya disebutkan bahwa puasa yang akan membuahkan hasil yang baik, satu di antaranya adalah puasa dilihat dengan ketulusan. Karena dengan adanya ketulusan tersebut, ini berharapkan ketika menjalankan perintah tersebut akan tidak punya rasa menyesal atau menggerutu, karena rasa ketulusan tersebut adalah didasari dengan keyakinan bagi seorang muslim. Karena puasa tersebut adalah sebagaimana sudah dicantumkan, puasa adalah sebagai landasan bagi seorang muslim, bagi kita semua, karena puasa adalah juga termasuk dalam rukun Islam. Nah, tentunya puasa yang didasari dengan ketulusan tersebut yang akan membuahkan kehusukan di dalam melaksanakan puasa tersebut. Karena perlu kita ketahui bahwa puasa tersebut tidak adalah banyak tantangan dan rintangan, karena puasa pada hakikatnya adalah mencegah nafsu manusia. Karena nafsu manusia tentunya kalau tidak punya rem, ini adalah nanti akan manusia akan timbulnya keserakahan. Jadi puasa ini sebagai ladang untuk mengoreksi, untuk melatih dirinya sendiri. Dalam puasa tersebut banyak hal yang harus kita siapkan. Dengan adanya rasa ketulusan tersebut, insya Allah apapun keadaan, nanti kita semua akan menyadari pelaksanaan akan dengan ketulusannya. Kemudian yang kedua, puasa di samping disertai dengan ketulusan, ini akan kita tingkatkan, yaitu dengan adanya keikhlasan. Karena tidak mungkin seorang beribadah apapun bentuknya tidak akan timbulnya keikhlasan tanpa disertai dengan ketulusan. Dari dua hal tersebut ini tidak bisa dipisahkan.
Apalagi puasa tersebut adalah sesuatu ibadah yang bagi rasa-rasa bagi saudara-saudara kita yang belum memahami atas kewajiban itu adalah masih merasa berat dan sungkan akan melaksanakan ibadah tersebut. Namun bagi saudara kita yang sudah punya keimanan yang luar biasa, tidak mungkin dan sudah munculnya dengan sendirinya ketulusan dan keikhlasan. Karena dengan adanya puasa tersebut, ini pada hakikatnya akan meninggikan derajatnya seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, puasa itu jangan diukur secara dohiriah. Tapi di sini yang paling penting, bagaimana puasa kita bisa menjaga di luar nafsu makan dan minum. Tentunya ini membutuhkan pemahaman dan amalian yang benar-benar diharapkan bagi seorang yang melaksanakan puasa. Karena pada akhirnya puasa tersebut Allah sudah memberikan perintah nyata-nyata. Ulang lebihnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutibal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi secara umum puasa tersebut diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Karena puasa adalah perintah pilihan. Karena di mata Allah bagi orang yang beriman ini tidak salah untuk dia tidak akan melaksanakannya. Jadi sudah pas, sudah tepat bila mana seorang yang beriman melaksanakan perintah tersebut akan didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Yang mana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri tidak lepas dari tujuan yang utama adalah la'allakum tattaqun, yang mana di sana sudah disyaratkan ketakwaan itu akan selalu diuji baik lahiriah maupun batinnya. Insya Allah dengan cara berpuasa tersebut akan lebih mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menekankan diri kepada Allah akan diukur sampai mana kita akan melakukan kehusukan dalam merasakan ibadah puasa nantinya. Dan masih banyak sekali manfaat atau hikmah yang perlu kita ambil di balik perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa. Marilah saudara-saudara seiman dan seislam, pada momentum kali ini, alhamdulillah, pada tahun ini pula kita masih diberi kesempatan yang luar biasa. Kesempatan kita memperbanyak zikir, amalian apapun, sehingga nanti insya Allah puasa kita nanti akan benar-benar kita akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diawali dengan kita akan semua dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua hal tersebut landasan adalah ketulusan dan keikhlasan. Ini tidak ada ternilai harganya, dan itulah tidak ada bandingannya dengan ukuran harga apapun yang ada yang akan kita miliki. Saudara yang berbahagia, marilah kita bersama-sama song-song kita pada tahun ini merasakan puasa Ramadan, karena tadi sudah kita sampaikan ini ukuran kita sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang mana ujian tersebut adalah siangnya kita berpuasa, tentunya dalam kondisi fisik pun akan berkurang. Dan juga nanti malamnya pun akan kita tuntut, kita tambahkan dengan amalian-amalian yang tentunya ini bagi orang-orang yang benar-benar punya berharapan Ramadan dengan amaliah apapun. Karena pada bulan Ramadan pahala kita semua akan selalu ditingkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dalam puasa tahun ini kita akan berikan kemanfaatan hidup ke depan kita, karena kehidupan kita ke depan tidak mudah dan banyak sekali cobaan dan rintangan. Bagi banyaknya musibah-musibah yang akhir-akhir ini yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya musibah tersebut bisa reda dan terhindar daripada musibah tersebut adalah salah satunya adalah kita perbanyak zikir, diperbanyak kita memperbanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya amalian tersebut nanti Allah Subhanahu akan memberikan rahmatan lil alamin pada semua manusia yang hidup di dunia ini, yang mana pada akhir-akhir banyak musibah yang tidak henti-hentinya. Dan ini adalah momentum yang baik dalam kondisi saat ini masih kita berikan kesempatan bisa mengamalkan, menjalankan ibadah puasa. Semoga nantinya kita puasa pada tahun ini kita mencapai kemenangan. Tentunya harapan kita semua hidup kita masih punya sisa hidup ini dan beri kesempatan untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kehidupan manusia tidak akan kekal. Hanya satu yang harus kita pertahankan adalah gemar beribadah, dan semua ibadah itu ada didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena pada akhirnya ibadah itu adalah sebagai sarana untuk melebur banyaknya dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa walaupun besar dan banyak, kalau kita melaksanakan dengan ketulusan dan keikhlasan dalam kita beribadah apapun, diberi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh hidayah, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.